Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samri Amir dengan NIM 0441807023. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dengan mata kuliah keamanan jaringan, yang dimana pada tugas tersebut saya disuruh untuk melakukan konfigurasi untuk Snort IDS. Nah, jadi di sini sudah terdapat panduan yang sudah saya download melalui website e-learning, dan juga di sini saya menjadikan buku modul keamanan jaringan untuk lebih mudah melihat panduannya. Kalau memang semisalnya terjadi gangguan atau terlalu berat, mungkin saya akan close panduan yang ada yang terbuka di sini. Nanti saya lihat buku saja. Oke, jadi langsung saja di sini. Sebelum itu saya akan mencoba melakukan ping terlebih dahulu ke 3 virtual mesin ini. Nah, jadi saya akan coba melakukan ping ke VM kedua dengan alamat IP 40201, lalu ping ke VM 3 dengan alamat IP 40100 ya. 40 oh Jadi alamat IP 40100 ini VM2, dan yang 40201 tadi itu VM3. Nah, jadi ini udah terhubung semua. Nah, coba kita coba ping dari VM2 ke VM1 192.40.50. Oke, bisa. Selanjutnya 40 ke 201. Oke, bisa juga. Kalau yang VM3 kita harus coba semua supaya tidak terjadi kegagalan di sini. 40.50. Oke, bisa. Lanjut 40.201 ya. 100 ya, 100. Oke, jadi pingnya berhasil. Berarti ketiga VM ini atau virtual machine ini saling terhubung satu sama lain dengan alamat IP dengan network yang sama. Oke, jadi lanjut. Saya bakal minimize terlebih dahulu ini. Lalu saya bakal bagi menjadi 2 bagian di sini biar lebih gampang dilihatnya. Oke, ini bentuk topologinya, dan ini adalah langkah-langkah instalasi dari WinCap dan juga Snort-nya sudah saya install ke dalam VM1. Nah, langsung saja di sini kita akan melakukan mode sniffer dengan melalui CMD dengan menggunakan sintaks berikut. Ini saya close dulu, saya buka CMD dengan sebagai administrator. Lalu saya bakal keluar dari directory, lalu saya bakal masuk ke directory snort bin. Nah, lalu saya bakal ketik snort minv. Nah, jadi kita tunggu sampai hasilnya sesuai pada gambar. Jadi ini sampai hasilnya sesuai pada gambar. Oke, jadi sini sudah berhasil. Kita tinggal Ctrl C saja untuk membuatnya berhenti. Lalu kita lakukan sintaks berikut dengan menambahkan option D. Jadi tadi sama, kata perintahnya sama, tinggal ditambah huruf D saja. Ini gunanya untuk menampilkan hasil yang lebih deskriptif lagi. Nah, jadi kita tunggu sampai keluar seperti pada gambar di bawah.
Oke, ini sudah berhasil ya, sudah keluar. Oke, jadi udah berhasil, kita tinggal Ctrl C saja. Nah, sebelum itu saya cek dulu alamat IP-nya ya, takutnya ada kesalahan. Oke, alamat IP-nya 40.50. Oke, di sini lanjut kita akan jadi langkah selanjutnya ini kita menggunakan sintaks yang ini untuk menampilkan header lapisan data linknya. Nah, jadi kata perintahnya sama, tinggal ditambah huruf E di belakang, lalu enter, sampai keluar seperti ini. Oke, jadi ini sudah berhasil. Kita tinggal Ctrl C lagi untuk membuatnya berhenti. Lalu langkah selanjutnya di sini masukkan sintaks berikut untuk membuat menggunakan paket longgar. Jadi kita bakal masukkan sintaks ini dan bakal diamati hasilnya melalui folder snort log. Oke. Jadi kita tinggal ganti jadi dev -l. Ini lokasi folder ya, snort log. Oke, jadi kita bisa perhatikan di folder, kita masuk ke local disk C, snort, lalu ke log. Nah, ini udah ya, udah kebuat. Ini yang lain kita hapus. Oke, ini udah kebuat. Selanjutnya mengaktifkan snort dengan menggunakan mode network intrusion detection dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks berikut. Jadi kita bakal ketika sintaks snort min d min l c Oke, jadi dengan tampilan seperti ini artinya sudah berhasil ya. Untuk mode NIDS, tambahkan argumen min c yang merujuk ke file konfigurasi snort pada perintah di atas. File konfigurasinya bernama snort.conf. Hasil pemantauan yang dilakukan snort dicatat dalam folder log. Nah, ini kalau di sini tampilannya fatal error, berarti file dari snort.conf ini belum diedit atau belum dipindahkan dari bahan praktikum ke dalam folder snort-nya, ke folder etc. Jadi itu harus diganti dulu. Nah, itu bakal ada di konfigurasi snort. Nah, di sini gantikan file snort.conf ya. Ini yang tadi saya maksud. Jadi file snort.conf yang ada di sini, yang ada pada bahan praktikum di modul 6,
yang ini bakal kita akan copy, lalu kita masukkan ke snort etc. Nah, ini kita ganti. Nah, oke. Terus foldernya juga folder yang ada di bahan praktikum. Jadi ketiga folder ini kita copy juga, lalu kita masukkan juga ke sini. Nah, ini bakal dipaste di sini. Kita yes saja, yes. Nah, ini di replace semua, diganti filenya. Waduh, banyak ya. Oke, jadi semua foldernya udah diganti. Langkah selanjutnya di sini jalankan CMD. Jalankan CMD, lalu ya masuk ke directory yang tadi. Lalu ketik snort. Ketik snort hingga muncul tampilan berikut. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Hasil uji coba dari Oke, jadi ini sudah berhasil. Selanjutnya kita bakal ketikkan snort min w untuk melihat daftar alamat fisik, IP address, nama, device, dan indeks network adapter yang terpasang pada host yang terpasang snort. Oke, jadi di sini kita akan Ctrl C untuk menghentikan. Lalu kita ketik snort min w. Nah, di sini terdapat hanya satu host ya yang saya punya. Pada tampilan terlihat nomor indeks network adapter yang akan digunakan untuk mendeteksi paket-paket yang melewati jaringan adalah 1. Jika indeks network adapter berisi lebih dari 1, untuk memilih dan mengaktifkan Ethernet driver dapat dilakukan melalui command prompt ketikan snort dev -2 dan tekan enter. 2 adalah nomor indeks dari network adapter yang akan digunakan oleh snort. Jadi kalau kita punya lebih dari satu indeks network di sini, berarti kita akan pilih yang aktif saja, yang kita pakai saja ya. Untuk praktikum ini kita gunakan perintah snort min dev. Jadi min dev min i 1 ya, karena kita cuma punya satu. Sebentar. Oh, sorry, tidak ada snortnya. Snort min dev min i 1. Oke. Nah, jadi ini udah berhasil. Anda akan melihat scroll text dalam command prompt di mengidentifikasikan Ethernet driver dan operasional. Nah, jadi itu tadi. Nah, ini ya. Jadi ini. Terus biarkan tetap berjalan. Kemudian buka command prompt yang lain, kemudian ping ke alamat PC lainnya, misalnya ping 192.40.201, kemudian enter. Oke, kita buka CMD lain ya. Jadi CMD-nya ini di mana? Tetap di VM1 atau VM yang lain? Kita coba aja di VM1. Jadi ini biar kelihatan ya. Jadi di sini kita ping ke 192.168.240.201 ya. Lalu kita enter. Oke, berhasil. Dan kita sampai tulisan echo reply ya. Nah, ini udah ada tulisan echo reply. Artinya ini sudah berhasil. Oke, saya ulang lagi ya.
Oke, ini tulisan echo reply-nya, jadi berarti sudah berhasil. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu tutup kedua window command prompt tersebut. Verifikasi terhadap instalasi Snort dan pemicu alert sudah selesai dilakukan. Snort sudah berfungsi dengan benar. Oke, jadi kita tinggal tutup katanya. Lalu berikutnya Anda akan menyiapkan roles dan memperbarui konfigurasi Snort. Konfigurasi file snort.conf yang berlokasi di c snort etc. Oke, kita buka dulu. Snort etc. Buka snort.conf menggunakan notepad++. Jadi kita bakal buka menggunakan notepad. Nah, tampilannya akan seperti ini sama. Scroll ke bawah hingga baris home net. Yang mana ya? Home net ganti dengan IP yang terpasang pada host yang terpasang Snort. Geser ke bawah hingga home net ya. Setup home net yang mana? Bentar, saya cari dulu. Kayaknya lewat ya. Yang mana ya? Sebentar. Saya perhatikan terlebih dahulu. Jadi you can ini. You can space. Ini. Oh, ini. Lalu kita ganti jadi 192.168.40.50. Oke, terus var eksternalnya tetap dibiarkan saja. Oke, ini var eksternal. Scroll ke bawah hingga menemukan role pad. Pastikan lokasinya sesuai dengan lokasi folder roles, prep roles, dan show roles berada. Geser ke bawah. Scroll ke bawah untuk menemukan role pad. Jadi role pad, ini ya. Yang ini ya. Patch to you. Oh, bukan ya. Patch to you rules. Var rule pad. Sebentar saya cari dulu var rule patch. Ini patch. Oke, ini. Oke. Scroll ke bawah hingga menemukan rule pad. Pastikan lokasinya sesuai dengan lokasi folder rules. For rule patch. File show rule. Oke, sepertinya show rule nggak ada ya. Kenapa show rule nggak ada nih? Kita coba cek. Show rules ada. Coba kita tambahkan saja di bawahnya var show rule pad c snort show rules. Oke. Simpan hasil pembaruan terhadap file snort.conf sebelumnya
Sebelum menjalankan snort, verifikasi terlebih dahulu file SMP info rules dengan menggunakan Notepad++. Jadi kita simpan hasil pembaruan terhadap file snort.conf. Oke. Sebelum menjalankan snort, verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi terlebih dahulu file SMP info rules dengan menggunakan Notepad++. SMP. Oke, jadi kita bakal buka SMP, itu terletaknya di mana? Sama kayak TC. Letaknya di mana? Sebentar. Oke, baik. Saya tadi sudah dapat file ICMP info roles. Jadi saya diarahkan ke folder C snort_bin. Nah, ini saya tidak tahu maksudnya apa. Ini di copy atau bagaimana? Jadi saya copy saja masuk ke dalam folder bin. Setelah itu, ketikan snort min i 1a konsol c. Oke, seperti pada gambar. Oke, sebentar. Oke, baik. Ini saya hapus ya. Oke, jadi saya bakal buka CMD. Lalu saya akan masuk kembali ke directory bin. Lalu saya akan ketikkan snort min i 1 min a konsol min c snort etc snort.conf min i min l c ASCII. Lalu enter. Oke. Jika konfigurasi sudah sesuai, maka snort akan standby seperti pada tampilan konsol berikut. Oke, kita coba lihat. Seharusnya sudah berhasil ya. Karena sudah berhasil. Jadi sudah berhasil. Jika tampilannya muncul fatal error, berarti ada kesalahan pada konfigurasi pada file snort.conf. Oke, lanjut ke langkah 10. Anda akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 192.40.201 ke 192.168.40.50. Aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan ping flood. Jika snort berfungsi, seharusnya akan membangkitkan alert dan tersimpan dalam file log.
Oke. Jadi saya akan melakukan ping terus-menerus dari host yang memiliki alamat. Oh, dari host yang memiliki. Oh, berarti VM2-nya. Berarti di VM2 di sini ping 192.168.40.50. Oke. Jadi jika snort berfungsi seharusnya akan menampilkan alert dan tersimpan dalam file log. Oke. Jadi berhasil ya. Langkah ke-11, kemudian konsol pada mesin snort akan menangkap aktivitas tersebut. Oh, jadi yang tadi tidak dibatalkan ya. Jadi tetap dijalankan terus. Nah, jadi sama, dia menangkap hasilnya. Jadi konsol pada mesin snort akan menangkap aktivitas tersebut. Jadi pingnya akan terus berlanjut dan ini juga akan terus menangkap. Seperti itu. Dan selanjutnya mencatat dalam file log. Oke, sebentar saya masuk ke VM2. Snort log. Oke. Ya. Jadi ini dia mencatat dia tersimpan dalam file log di folder snort lalu log. Oke. Langkah ke-13, buka file log tersebut dengan menggunakan Notepad++. Oh, sebentar, kayaknya salah nih. Sebentar, saya cek coba. File log. Ah ya, oh ini. Oke, jadi kita buka dalam Notepad. Nah, paket mencurigakan tertangkap oleh rule ICMP info rules. Paket mencurigakan tertangkap. Oke, sama ya. Oke, jadi paket mencurigakan tertangkap oleh rule ICMP. Lanjut ke praktikum membangkitkan alert. Pada bagian ini, Anda akan mencoba menjalankan snort dengan mode NIDS atau Network Intrusion Detection System dan membangkitkan alert ketika memperoleh jenis paket tertentu. Berikut adalah contoh isi file konfigurasi yang dilakukan pada file snort.conf. Konfigurasi tersebut diharapkan dapat menyebabkan snort menghasilkan notifikasi dalam bentuk file bernama alert IDS. Setiap kali IP 192.168.56.3 melakukan akses TCP dengan pesan berupa PC 192.168.40.100 mengakses PC lain. Contoh di atas mengandung sebuah variabel IP bernama log IP. Variabel tersebut dapat digunakan dengan menulis log IP yang akan disubstitusi dengan nilai yang sesungguhnya. Untuk mencoba konfigurasi tersebut, langkah-langkah berikut ini. Oke, jadi edit files not.conf menggunakan Notepad++, tambahkan sintaks berikut. Oke, sebentar. Oke, baik. Edit files not.conf menggunakan Notepad++, tambahkan sintaks berikut. Oke, jadi tadi edit files not.conf, tambahkan sintaks berikut. Ini ditambahkannya di mana? Sebentar, saya juga tidak tahu ditambahkannya di mana.
Oke, baik. Di sini langkah pertama, edit file snort.conf menggunakan Notepad++, tambahkan sintaks berikut. Nah, jadi saya akan tambahkan di bawah sini. Jadi saya lihatnya di buku, di modul. Saya lihatnya di modul. Saya ketik terlebih dahulu. Oke, jadi ini sudah selesai. Oke, lanjut simpan hasil pembaruan file tersebut. Jadi kita simpan dulu. Masuk ke CMD, kemudian eksekusi snort dengan menggunakan sintaks berikut. Kita masuk ke CMD. Kita buka CMD baru saja. Lalu kita masukkan sintaksnya. Enter. Nah, ini dia dalam posisi memantau. Ya. Selanjutnya, melalui PC yang beralamatkan 192.168.40.100, akses aplikasi yang menggunakan protokol TCP atau misalnya HTTP atau Telnet ke PC lain. Kembali ke PC yang sebelumnya mengaktifkan snort, kemudian masuk ke folder snort atau log. Pada folder tersebut akan muncul file bernama alert IDS. Jika dibuka menggunakan Notepad++, akan muncul tampilan sebagai berikut. Akibat konfigurasi yang dilakukan pada langkah 5, snort akan menghasilkan alert jika terdapat akses yang menggunakan protokol TCP dari PC yang beralamatkan ke PC lainnya. Oke. Jadi kita buka PC atau VM2. Ini VM2-nya. Terus akses aplikasi yang menggunakan protokol TCP, misalnya HTTP. Nah, karena berhubung di sini saya tidak tahu menahu tentang Windows 7, jadi saya akan buka terlebih dahulu bagaimana cara mengakses Telnet. Oke.
Tunggu sebentar. Klik tautan turn Windows fitur on or. Oke, baik. Di sini untuk langkah terakhirnya melakukan telnet ke PC lain dari PC yang beralamatkan 40.100. Nah, di sini tadi saya sudah melakukannya. Saya sudah melakukan telnet melalui browser, dan alhasil ini berhasil ya. Kembali ke PC yang sebelumnya mengaktifkan Snort, kemudian masuk ke folder snort.log. Pada folder tersebut akan muncul file baru bernama alert IDS. Jika dibuka menggunakan Notepad++ akan muncul tampilan sebagai berikut. Jadi ini alert IDS, kita bakal buka menggunakan Notepad++. Jadi hasilnya bakal muncul seperti ini ya, sama persis. Ya, sama persis. Oke. Akibat konfigurasi yang dilakukan pada langkah 5, Snort akan menghasilkan alert jika terdapat akses yang menggunakan protokol TCP dari PC yang beralamatkan 192.168.40.100 ke PC lainnya. Oke, jadi untuk praktikum tugas 3 dari mata kuliah keamanan jaringan kali ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah tindakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.